Oke, kembali lagi dengan channel Edukasi Bersama. Hari ini saya akan membagikan informasi PNS pada bulan April naik gaji dan dapat rapelan. Wow, ini luar biasa ini. Rapelan apa ini? Kabar gembira kali ini akan dirasakan oleh para PNS di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali Kota Banjar pun ikut merasakan imbas dari PP nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Pada bulan April mendatang akan ada kenaikan gaji senilai 5% bagi seluruh pegawai negeri sipil. Kepala Bidang Pembendaharaan di BPPKAD Riani Dwi Setianingrum didampingi Kepala Badan Anggaran Asep Maulana menuturkan, jika kenaikan gaji tersebut akan dihitung per bulan pada Januari, meski suratnya baru ada bulan Maret sekarang. Ya, ada kenaikan gaji sebesar 5%. Awal April kita rapelkan dari bulan Januari, Februari, dan Maret, ungkap Riani. Gaji yang akan digelontorkan lewat dana alokasi umum atau DAU tersebut tentunya ada kenaikan anggaran di tahun termasuk gaji ke-13, gaji ke-14 CPNS 2019 sebesar 162 triliun. Sedangkan untuk penggajian kotor bulan Maret belum termasuk kenaikan 5%. Bagi 2.529 pegawai negeri sipil, sementara pada bulan April nanti anggaran yang dikeluarkan Pemkot dari dana DAU untuk penggajian pegawai setelah dinaikkan 5% menjadi sebesar 11.516 juta sekian untuk 2.523 pegawai, imbu Asep. Pengurangan jatah jumlah pegawai sendiri diutarakan Asep karena adanya penambahan jumlah pensiun yang ada di pemerintah kota. Tepatnya pada bulan April mendatang ada sebagian dari PNS yang sudah pensiun, jadi jumlah pegawai berkurang. Tetapi haknya yang 5% dari gaji tersebut akan diberikan, tambahnya. Dalam periode 1 tahun ini, pemerintah kota kini harus mengeluarkan sebesar 7.768 juta sekian. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi anggaran, karena dalam penganggarannya selalu disisipkan dana tidak terduga. Jadi tidak akan ada defisit anggaran. Insya Allah tidak ada defisit, karena kita memiliki anggaran AKRIS sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok, tunjangan, untuk penganggaran belanja pegawai, untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai, ujar Asep kepada wartawan. Seperti yang diketahui, untuk golongan 1 yang awal masuk PNS gajinya sebesar Rp1.560.800, berbeda dengan golongan 1A yang sudah masa kerjanya 10 tahun sebesar Rp1.822.600. Golongan 2A awal masuk kerja gajinya sebesar Rp2.022.200, sedangkan golongan 3A masa kerja 0 tahun sebesar Rp2.579.400 dan golongan 4A sebesar Rp3.044.300. Setiap golongan memang berbeda-beda gajinya, dihitung kelasnya dan masa bakti bekerja sebagai PNS, pungkasnya. Luar biasa, pemerintah mencoba memberikan kesejahteraan kepada pegawai negeri sipil PNS di bulan April. Ikuti terus channel kami akan membagikan informasi. Terus subscribe, karena subscribe gratis. Terima kasih. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2020 tentang pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau tunjangan. Dalam belet yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, pemerintah paling cepat membayarkan THR Idul Fitri untuk para ASN paling cepat 10 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Bunyi pasal 15 ayat 1. Meski demikian, THR bukan berarti pasti dibayarkan sebelum lebaran. Dalam PP tersebut, tetap memuat pasal 4 ayat 2 PP nomor 36 tahun 2019 yang menyatakan THR bisa dibayar setelah Idul Fitri. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 15 ayat 2 di PP nomor 24 tahun 2020. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya bunyi pasal itu. Selain itu, PP 24 tahun 2020 juga memasukkan calon ASN sebagai penerima THR. Selain mengatur penerimaan untuk ASN, TNI Polri maupun penerima pensiunan. Di luar calon ASN, besaran THR diberikan dengan nilai 1 bulan penghasilan yang diterima di 2 bulan sebelum hari raya sesuai pasal 6 ayat 1. Apabila ada selisih penerimaan antara 2 bulan sebelumnya dengan sekarang, pemerintah tetap membayar selisih tersebut kepada ASN. Khusus calon ASN, mereka hanya mendapatkan 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara bekerja dari rumah. Kebijakan ini sebagai respon atas upaya pencegahan perluasan penyebaran virus corona atau COVID-19. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 19 Tahun 2020. Surat tersebut berisi tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Diperpanjang hingga 29 April 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan dengan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait status keadaan pandemi COVID-19. Atmaji mengatakan di dalam surat edaran Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan work from home dilakukan di rumah atau di tempat tinggal di mana pegawai ASN tersebut ditempatkan atau ditugaskan pada instansi pemerintah. Melalui surat edaran tersebut, diberitahukan pula agar pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.